Jumpa kembali di kanal YouTube Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kupas Tuntas Hutang Fidusia dibandingkan kartu kredit dibandingkan kredit tanpa anggunan dibandingkan pinjol bagian kedua. Video ini saya buat tanggal 30 April 2025, tepatnya jam 8:21 WIB, dan di bagian 2 ini saya akan masuk sebenarnya menuju ke hutang kartu kredit. Cuman saya harus menghargai atas antusias video saya yang pertama ketika saya membahas tentang hutang fidusia. Itu ada respon, ada telepon ke saya bahwa pertanyaan tentang fidusia ini menjadi dilema tersendiri. Ada pertanyaannya, yang pertama adalah, Pak, bagaimana kalau hutang fidusia ini mengalami macet? Nah, di sini yang dipertanyakan dia atau salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang kebetulan sedang mengalami multiple hutang, yaitu kartu kredit dan juga hutang fidusia, itu membayangkan, menyamaratakan atau menyimpulkan sendiri bahwa nanti pun untuk hutang fidusia ini juga bisa bernegosiasi. Padahal saya sudah mengatakan di video yang bagian pertama bahwa justru di hutang fidusia ini chance-nya untuk negosiasi, di mana ada win-win solusi yang lebih pro ke debitur, itu sangatlah kecil. Sudah kita ketahui sendiri bahwa untuk hutang kartu kredit saja tidak jarang bank maunya win-win solusinya adalah kreditur yang untung dan debitur yang bonyok, apalagi kalau yang berfidusia. Bahkan sudah saya katakan bahwa kalau di hutang fidusia itu Anda tidak mungkin didatangi berkali-kali oleh salesnya, karena yang datang itu adalah surat cinta, surat peringatan atau somasi 1, surat peringatan atau somasi 2, surat peringatan somasi 3, dan akhirnya agenda pelelangan anggunan yang sesuai dengan ketika akad hutang itu terjadi. Dan yang jadi pertanyaan bahwa ini kaitannya dengan SLIK, dan saya hanya sebatas intinya ingin memberikan sebuah jawaban yang tidak menghibur, tidak PHP, tapi kenyataannya. Ada pertanyaan ketika misalkan yang mengajukan hutang fidusia itu adalah seorang bapak, tapi sudah menikah, sehingga otomatis kan dimintai akte nikah, dan lalu kan fungsinya apa? Tentang KTP-nya pasangannya. Nah, ini sudah saya katakan di video yang dulu, tapi ini saya ulangi.
karena dipertanyakan, ya saya ulangi. Jadi kalau utang fidusia itu tuh ribet. Ribetnya apa? Ribetnya yaitu ketika yang mengajukan ini sudah statusnya kawin, artinya SLIK-nya itu yang dilihat tidak hanya yang mengajukan kredit. Jadi misalkan yang mengajukan seorang pria dan kebetulan sudah punya istri, yang laki SLIK-nya baik, tapi kebetulan pasangan hidupnya atau yang istrinya jelek, secara otomatis kredit itu tidak akan disetujui. Bahkan kalau yang mengajukan itu yang laki itu adalah SLIK-nya jeblok, walaupun istrinya nggak jeblok juga tetap tidak disetujui. Dan atas dasar apa? Atas dasar apa seorang yang bisa mengajukan kredit berfidusia, yaitu di mana yang mau dianggunkan itu harus atas namanya orang yang mengajukan hutang fidusia. Jadi misalkan kalau BPKP tidak ya. Jadi kalau untuk aset bergerak itu tidak. Artinya misalkan atas namanya umpama Tukimin. Mobilnya ini BPKB-nya atas nama Tukimin. Tapi yang mengajukan hutang fidusia dengan menggadaikan BPKB ini misalkan Pak Ijo, itu bisa karena dasar dari pengakuan satu aset jaminan bergerak itu kalau ada kwitansi penjualan, jadi sudah ada tanda tangan kwitansi yang tadi pemilik mobil yang lama itu sudah bisa untuk dianggunkan. Tapi kalau bersertifikat, itulah yang menjadikan sedikit bermasalah. Tidak jarang yang punya sertifikat itu sudah kena blacklist. Itu sebenarnya tidak artinya sudah tidak ada jalan. Jalan selalu terbuka lebar, tapi banyak konsekuensi-konsekuensi yang perlu dipikirkan. Misalkan, katakanlah saya punya sertifikat atas nama saya, dan kebetulan kita umpamakan saya jelek, tapi saya memang butuh untuk dana. Itu bisa dengan cara misalkan sertifikat itu saya hibahkan dulu ke anak, atau bahkan tidak sedikit cara yang sudah banyak diterapkan walaupun ini berisiko. Saya katakan ini berisiko. Misalkan umpama saya punya teman akrab dan kemudian seolah-olah saya mengadakan sebuah jual beli sertifikat tersebut sehingga nama sertifikat itu sudah bukan nama saya, dibalik kepada atas nama teman akrab saya, misalkan Yudi. Dan nanti yang maju itu otomatis si Yudi, karena saya tahu kalau si Yudi itu tidak bermasalah dengan SLIK. Kira-kira itu saja yang sudah saya jawab. Dan pertanyaan yang terakhir yang diberikan pada saya tentang fidusia ini sendiri, apakah jika yang hutang berfidusia ini macet, dan ini sebuah pasang suami istri, misalkan yang maju si cowoknya atau suaminya macet,
itu yang nanti kena blacklist SLIK, apakah yang kena yang maju atas nama atau secara otomatis keduanya. Saya secara realnya belum pernah mempertanyakan ke OJK ataupun ke Bank Indonesia. Jadi saya ini tidak mau asal omong. Tapi secara logikanya, yang tadi suaminya yang maju dan kebetulan macet, itu istrinya hanya pelengkap prasyarat. Saya ulangi, pelengkap prasyarat agar hutang fidusia itu disetujui. Kalau macet, logikanya adalah si istri tidak kena SLIK. Itu secara logika. Tapi sudah saya pastikan, karena ini supaya tidak rancu, itu kalau yang macet suaminya, apakah yang kena SLIK itu keduanya? Menurut saya yang kena hanyalah si suami, sedangkan si istri itu hanya pelengkap serta-merta. Beda ceritanya untuk kesekian kalinya, ketika si suami itu mangkat, meninggal dunia, sudah bisa saya pastikan hutang itu yang melanjutkan kewajibannya adalah sang istri. Jadi itu yang sangat tidak mengenakan untuk fidusia. Oleh karena itu saya ulangi berkali-kali, dari judulnya sudah sangat jelas, agar supaya Anda tidak salah langkah. Oke, saya akan masuk ke hutang kartu kredit. Hutang kartu kredit adalah sebuah produk yang sangat universal dan ini bersifat internasional. Artinya, di mana ada negara, mayoritas di sana ada produk hutang kartu kredit. Dan aturan mainnya antar negara satu dengan antar negara lain itu semuanya basicnya hampir sama, konsekuensinya yang berbeda, khususnya plus 6. Secara tegas, hutang tersebut diberikan berbekal dari sebuah kartu. Dan lazimnya adalah biasanya untuk pemasarannya atau penawarannya hutang kartu kredit ini biasanya dilakukan juga oleh pihak ketiga, bukan banknya langsung. Jadi penagihan juga pihak ketiga, ketika mencari nasabah biasanya juga pihak ketiga. Dan dasarnya adalah pastilah pertama adalah usia. Ada usia tertentu yang bisa ditentukan bisa apply kartu kredit. Pastinya usia paling muda berapa dan yang paling tua berapa. Kemudian biasanya itu adalah karena produk kartu kredit ini punya level, maksudnya ada yang klasik, ada yang gold, ada yang platinum, bahkan ada kelas-kelas yang lebih tinggi. Untuk kelas-kelas yang lebih tinggi atau untuk limit-limit yang kecil,
itu biasanya tidak dibutuhkan sebuah NPWP. Jadi intinya pada apply itu biasanya sangat menentukan. Kalau kelengkapan yang dipunyai oleh calon debitur ini lengkap, itu potensi untuk mendapatkan kredit limit yang lebih tinggi lebih besar. Tapi konsekuensinya sebenarnya juga cukup jelas, bahwa kartu klasik misalkan begitu, itu plafonnya mungkin yang pernah saya alami, plafonnya klasik itu di zaman dulu tidak bisa lebih dari 3 juta. Itu ketika tahun saya di 2012 kira-kira. Kalau sekarang udah 2025, mungkin kalau klasik itu 5 juta. Kalau gold itu biasa sudah mencapai plafon 10 juta. Kalau platinum itu minimal 20 juta. Kira-kira demikian. Itu pun konsekuensinya adalah yang namanya annual fee atau iuran tahunan. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan bagi Anda yang belum paham tentang kartu kredit. Karena tata caranya pun untuk kartu kredit ini sangat perlu dipelajari dengan seksama dan dengan detail. Maka dari itu untuk yang kartu kredit ini tidak bisa selesai di sesi yang bagian kedua. Akan ada di bagian ketiga atau mungkin bahkan ada di bagian keempat. Saya ini mengupas dulu tentang tata cara apply. Jadi pertama kali yang apply itu adalah adanya formulir pengisian permohonan kartu kredit. Dan ini sangat beda dengan hutang fidusia. Yang apply siapa? Yang dilihat tentang SLIK-nya ya orang yang apply, walaupun statusnya sudah status kawin. Jadi misalkan ada seorang pria yang sudah berkeluarga, punya istri, dia apply tanpa harus melibatkan KTP sang istri. Dan ini artinya saya tegaskan, istri tidak mengetahui dan tidak menyetujui. Dan berbekal ini pula saya tegaskan perbedaan antara fidusia dengan kartu kredit. Kalau hutang kartu kredit macet dan kebetulan si empunya hutang debiturnya, entah itu si suaminya, entah itu si istrinya, itu akan tidak ada potensi melanjutkan hutang. Bukan tidak ada potensi, dipastikan tidak melanjutkan, karena sudah saya katakan bahwa sebuah klausal pasal di mana barang siapa yang menerima waris, artinya melanjutkan hutangnya, itu realitanya tidak bisa diterapkan untuk hutang kartu kredit ataupun nantinya kredit tanpa anggunan yang akan saya bahas, atau nantinya pada hutang pinjol. Jadi itu dulu saya tegaskan bahwa ini sifatnya, artinya kalau misalkan yang apply itu si suami dan kebetulan maksudnya udah berkeluarga, misalkan yang laki, misalkan SLIK-nya masih baik, apply, dan kebetulan istrinya SLIK-nya jeblok, itu tidak ada sangkut pautnya dengan approvalnya, artinya masih bisa jalan. Sebaliknya, ini berarti adalah sebuah wacana edukasi yang harus saya tegaskan, bahwa jika seseorang yang sudah kena SLIK-nya suami atau istri
itu tidak serta-merta pasangannya kena SLIK. Apalagi ini sekaligus menjawab sebuah pertanyaan, kalau hutang kartu kredit macet atau KTA macet dan punya anak, apakah anaknya kena SLIK? Saya pastikan tidak kena. Kan bahwa suami istri aja tidak bisa di dijadikan pedoman. Artinya suami SLIK jeblok, istri masih bagus SLIK-nya, si istri bisa apply hutang kartu kredit. Atau sebaliknya, si suami SLIK-nya masih bagus dan yang jeblok si istri, itu artinya si suami masih bisa apply. Dan biasanya yang harus disertakan itu pengisian formulirnya adalah pertama, alamat tinggal. Kemudian calon pemegang kartu kredit itu akan mengisi saat ini bekerja wira swasta atau ikut orang. Kalau wira swasta, justru tadi saya sudah katakan, semakin Anda bisa melengkapi detail, bisa menyertakan SIUP, bisa menyertakan TDP, NPWP, dan itu akan menentukan kualitas keputusan Anda mau limit berapa. Itu bagi yang berwira swasta. Kemudian ditanyai tempat tinggalnya di mana, rumah, apakah sama dengan alamat kantor. Kalau memang tidak sama, biasanya disebutkan sendiri-sendiri, dan ini menjadi acuan. Saya katakan menjadi acuan ketika Anda menulis dua alamat, satu alamat rumah tinggal, satu alamat tempat bekerja. Yang Anda ditulis di aplikasi itu adalah kiblat atau cikal bakal ketika nantinya mengalami kemacetan. Kolektor bank penerbit kartu hanya boleh mendatangi tempat yang tertera ketika apply. Artinya di sini juga menyangkut, karena kolektor itu ada dua, satu kolektor lapangan, kolektor yang mendatangi ke tempat yang ditulis, dan yang satu kolektor yang menagih menggunakan sarana telekomunikasi. Artinya biasanya Anda mencantumkan nomor handphone, kemudian nomor fix line rumah, nomor fix line kantor. Nah, ini adalah potensi-potensi yang akan dijadikan acuan bank melakukan pelanggaran terhadap penagihan itu sendiri. Itu dasarnya dari situ. Alamat yang tertera ketika Anda mengisi kartu kredit itu bisa rumah, bisa kantor. Kalau kebetulan Anda tulis dua alamat, artinya bank tidak salah ketika mendatangi dua alamat yang tertera ketika Anda apply. Sedangkan jumlah nomor telepon, entah itu handphone, entah itu nomor fix line, itu pun acuannya dari situ. Anda masukkan fix line rumah, fix line kantor. Artinya dua nomor itu ketika Anda macet, bank tidak bisa dipersalahkan ketika mereka menelpon ke situ. Bank hanya bisa dipersalahkan dengan sebuah klausal, adanya klausal yang berbunyi melakukan penagihan menggunakan sarana telekomunikasi dilarang dilakukan berulang-ulang yang bersifat mengganggu. Itu saja klausalnya. Jadi sudah sangat jelas ketika pihak kolektor departemen menagih ke nomor yang bukan yang ditulis, itu adalah sebuah pelanggaran, karena ada sebuah pasal yang cukup jelas dilarang melakukan penagihan kecuali kepada sang pemegang kartu kreditnya.
Jadi setelah alamat ditulis, kemudian bagi orang yang ikut orang atau yang bukan wira swasta atau pekerja, itulah yang akan dimintai biasanya slip gaji. Slip gaji kemudian juga entah itu orang yang ikut orang atau yang berwira swasta, biasanya dimintai keterangan pendapatan per bulan berapa, per tahun berapa, itu yang akan menjadi sebuah analisa dari bagian approval kartu kredit. Dan itu saya katakan karena bagian pemasaran marketingnya untuk kartu kredit ini pihak ketiga juga tidak jarang malah menganjurkan hal yang tidak semestinya dan tidak dibenarkan. Tidak jarang sales kartu kredit ini mengganti sendiri datanya atau akan memberikan advice, bahkan kadang-kadang menyediakan sarana fasilitasnya, slip gajinya dirubah supaya nilainya misalkan yang tadinya cuman UMR dinaikkan, dan tidak jarang biasanya salesnya karena berpedoman supaya dapat komisi, kalau di approval itu biasanya memberikan suatu wacana edukasi yang kurang tepat bagi saya, di markup dan lain sebagainya. Itu saya pesan kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang ingin apply hutang kartu kredit, sekiranya bijaklah untuk menentukan markup tersebut. Yang saya garis bawahi terutama adalah pemalsuan dokumen yang sebenarnya Anda tidak punya NPWP, dibuatlah sebuah NPWP bodong atau palsu. Atau bahkan bagi orang-orang penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, saya ingatkan untuk kesekian kalinya, jangan terprovokasi, jangan terpancing untuk bisa menuju ke ranah pidana dengan membuat KTP palsu. Karena ketika KTP palsu ini Anda gunakan untuk apply kartu kredit, potensinya Anda kena ranah pidana sangatlah besar. Lalu satu lagi yang biasanya adalah data terakhir, itu adalah di aplikasi itu dimintai alamat dan nomor telepon keluarga serumah yang dapat dihubungi, emergency kontak. Itu bisa anak, bisa saudara, bisa paklik, bisa keponaan, bisa bapaknya sendiri, bisa ibunya sendiri, atau bahkan bisa menantunya, bisa banyak orang, teman kerjanya pun boleh. Itu juga berpotensi ketika hutang kartu kredit ini mengalami macet, maka orang emergency call ini berpotensi untuk ditelepon, diganggu oleh kolektor. Ketika semua syarat itu sudah lengkap, barulah setelah ditandatangani lengkap form berkas slip gaji atau TDP, NPWP, SIUP, NPWP, dan lain sebagainya sudah dimasukkan oleh sales ke bagian analis. Ada beberapa bank penerbit kartu kredit melakukan survei lapangan dan ada yang tidak melakukan survei lapangan. Yang dipastikan akan ditelepon adalah yang diisi nomor handphonenya, baik itu pengaju kartu kredit ataupun emergency kontak, untuk mengklarifikasi apakah kenal dengan Bapak H, misalkan Hani. Apakah betul Pak Hani itu selaku siapa?
kalau semua verifikasi data dari telepon sudah beres, seperti yang sudah saya katakan, tidak jarang nantinya akan mendatangi tempat rumah, ada yang survei, mendatangi tempat bekerja, ada yang survei, ataupun ke emergency kontak. Itu biasanya hanya sebatas telepon, tapi itu hanya untuk bank-bank tertentu dan tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya tunggu di video saya episode yang ketiga. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.